Pioli siapkan sosok ini sebagai playmaker baru. Saat Milanisti dibuat cemas dengan kabar teranyarnya soal kontrak baru Frankesi yang masih bulat, Allenatore Stefano Pioli punya strategi lain. Seolah tak mau mengomentari soal masa depan Frankesi di AC Milan, Stefano Pioli lebih fokus membawa AC Milan beralih ke gelar Scudetto Liga Italia dengan ataupun tanpa sang playmaker andalan rossoneri itu. Simak saja skema AC Milan di duel derby della Madonnina lawan Inter Milan. Lagi-lagi Stefano Pioli menurunkan starting 11 rossoneri yang tak biasa. Pemain muda Brahim Diaz yang biasanya menempati posisi gelandang serang diinstruksikan untuk bermain melebar ke kiri. Peran sang playmaker diputuskan dimainkan oleh Rade Krunic. Apa yang dilakukan Stefano Pioli pada akhirnya sangat tepat. Rade Krunic menjadi raja di lini tengah. Kemampuannya dalam membaca situasi membuatnya seolah tak canggung dan sukses mematikan Çalhanoğlu dalam beberapa kesempatan. Tetapi, peran Rade Krunic bukan hanya itu. Di laga sekrusial derby, melintas dibutuhkan untuk mempengaruhi lawan dan dilakukan Krunic dengan baik. Krunic adalah sosok antagonis di balik kegagalan Lautaro Martinez yang mengeksekusi penalti. Ia meminta wasit mengecek posisi bola tepat setelah Lautaro Martinez melakukan ancang-ancang, dan benar saja wasit menempatkan bola tepat di titik putih di tengah, bukan sedikit di pucuk seperti penempatan Lautaro Martinez. Bukan tanpa alasan, Krunic mendapatkan julukan Lord dari beberapa supporter AC Milan. Ia adalah pemain dengan kemampuan melakukan dark act di tengah lapangan. Ia tak segan melakukan pelanggaran keras atau berkonfrontasi kepada pemain lawan. Tujuannya, membuat rekan-rekannya kembali fokus ke pertandingan setelah tertinggal. Rade Krunic adalah salah satu bagian penting dari kedalaman skuad AC Milan musim lalu. 25 laga ia kemas bersama rossoneri di Liga Italia. Pemain asal Bosnia ini selalu siap kapanpun dibutuhkan AC Milan dan di posisi manapun. Aslinya, Rade Krunic adalah gelandang serang. Catatannya bersama Empoli cukup impresif 3 musim lalu. Dilansir dari Opta, Krunic adalah satu dari 4 gelandang yang terlibat dari 12 gol bagi timnya. Angka itu sama dengan Josep Ilicic, Papu Gomez, dan Rodrigo De Paul. Selain itu, ia menjadi gelandang yang paling banyak menciptakan peluang di Liga Italia dengan 40 kali. Sedangkan kemampuannya di lini bertahan juga cukup apik meskipun tidak istimewa, dengan 32 tackle tepat 20 intercept dan 36 duel dimenangkan. Rade Krunic adalah maestro, visinya dalam menempatkan posisi dan melepaskan umpan mestinya sangat bisa dimanfaatkan AC Milan. Ibrahimovic akui dibuntuti fisioterapis Milan. Zlatan Ibrahimovic mengaku fisioterapis AC Milan mengikutinya setiap saat dan mengindikasikan sebelum ingin gantung sepatu dalam waktu dekat ini. Ibrahimovic menjadi syarat dalam derby lawan Inter Milan, bermain 90 menit penuh setelah ia masuk sebagai pengganti saat rossoneri menghadapi FC Porto di Liga Champions dan mencetak gol dari tendangan bebas dalam kemenangan atas AS Roma di Giarnota Serie A sebelumnya, yang menunjukkan ia masih bisa mendekati performa terbaiknya pada usia 40 tahun. Saat berbicara dalam konversi pers selama KM latihan bersama Swedia, boomer Milan tersebut pun berbicara mengenai kondisi fisiknya dan mengungkapkan ia memiliki fisioterapis pribadi untuk membantunya mengatur bebas kerja. Musim lalu saya mengalami cedera lebih banyak dari biasanya, namun juga karena saya tidak pernah memikirkan untuk meremehkannya saat saya merasa tidak nyaman. Saya hanya memberi yang terbaik, inilah mentalitas saya, ujarnya. Setelah berusia 30, saya menyadari bahwa sakit fisik tidak menghilang, itu hanya berpindah. Di Italia, di Milan saya memiliki fisioterapis yang mengikuti saya 24 jam sehari. Untuk setiap hal kecil, dia mengintervensi. Segera setelah saya merasakan sesuatu, hanya harus segera dirawat. La Gazzetta dello Sport belakangan ini menyebutkan Ibrahimovic memiliki tujuan lain sebelum gantung sepatu. Pertama, ia ingin tampil di Piala Dunia 2022 bersama Swedia dan melakukannya sebagai pemain Milan. Tetapi tentu saja, yang dirasakan musim ini menjadi kuncinya. Ia juga yakin impian meraih Scudetto dan mengantarkan tim kesayangannya meraih juara tersebut untuk pertama kalinya sejak periode pertamanya di klub 10 tahun lalu. Saya belum memutuskan suatu hari yang saya ingin berhenti. Sebaliknya, saya hanya ingin bermain sebanyak mungkin dan saya tidak ingin memikirkan tentang berhenti. Saya tidak ingin menjadi salah satu dari mereka yang merasa sedih untuk diri mereka sendiri dengan memikirkan bahwa saya akan terus maju tanpa melakukannya. Saya akan lanjut, selama saya dipanggil saya akan bermain, imbuhnya. Naksir Kolo Muani, Milan bakal hadapi persaingan dari Jerman dan Inggris. AC Milan dikabarkan tertarik mendatangkan striker FC Nantes, Randal Kolo Muani, namun bakal menghadapi persaingan sengit dari Jerman dan Inggris.
Pemberitaan terkini dari Planet Milan mengklaim bahwa Rossoneri tertarik mengamankan servis Colomuani yang telah memberikan kontribusi 5 gol bersama Nates dalam 12 pertandingan Liga 1 musim ini. Ia merupakan target yang sangat menarik lantaran kontraknya bakal berakhir pada penghujung musim ini, yang berarti ia bisa direkrut dengan status bebas transfer. Kendati demikian, menurut kabar terkini dari sumber asal Prancis, terdapat sejumlah klub lain yang juga menaruh minat untuk merekrut striker 22 tahun tersebut, termasuk dua Bundesliga, Bayern Munich dan Borussia Dortmund, plus raksasa Liga Inggris Tottenham Hotspur, yang tentu saja bakal mengganggu langkah Milan jika mereka benar-benar ingin meminangnya. Menurut kabar dari Transmarket, starlet asal Prancis tersebut memiliki nilai transfer kisaran 10 juta euro atau 160 miliar, yang berarti dengan mendaratkannya dalam status bebas transfer tentu bakal menjadi bisnis yang cerdas bagi Rossoneri. Khususnya, lantaran Pietro Pellegrini belum meyakinkan sejak didatangkan dari AS Monaco musim panas lalu dengan status pinjaman. Kendati demikian, Colomuani bukanlah satu-satunya target Milan yang memperkuat lini serang mereka. Pasalnya, raksasa Serie A tersebut juga melirik striker River Plate, Julian Alvarez, juga yang masih berusia muda. Menarik dinantikan siapa yang akan dibidik manajemen nantinya, atau justru nama baru bakal muncul. Masa depan bersama Milan tak pasti, pengaruhi performa Kessie. Meski dengan awal fantastis, AC Milan di Serie A akan performa positif sejumlah pemain, masa depan Frank Kessie terus menjadi topik panas yang diperbincangkan media setiap harinya. Akhir pekan kemarin, permainan Kessie benar-benar naik turun selama derby di La Madonnina melawan Inter. Ia mengawali pertandingan dengan buruk hingga melakukan pelanggaran terhadap Hakan Çalhanoğlu yang membuat wasit menunjukkan titik putih. Akan tetapi, performanya mulai berkembang seiring berjalannya laga dan tampil dengan baik sebelum melewatkan peluang emas pada menit-menit akhir untuk membawa Rossoneri mencetak kemenangan setelah gagal memanfaatkan bola rebound dari hasil tendangan Alexis Saelemaekers. Calcio Mercato menyorot bagaimana performa pemain internasional Pantai Gading tersebut menjadi topik diskusi di antara fans yang bersikap sangat kritis terhadapnya. Khususnya lantaran situasi yang mengelilingi kontrak mantan bintang Atalanta tersebut bersama Milan. Direktur olahraga Ricky Massara dan agennya, Gheorghe Atangana, telah menggelar sejumlah pertemuan. Kesepakatan memang belum didapat, karena itulah pesimisme dimulai berhembus yang semakin memperbesar kemungkinannya meninggalkan Rossoneri pada penghujung musim ini. Saat ini Milan belum mempertimbangkan penjualan lantaran raksasa Serie A tersebut menganggap gelandang 24 tahun tersebut sebagai sosok krusial dalam perburuan Scudetto, dan manajemen akan berupaya menjajal langkah baru yang mungkin juga akan menjadi usaha terakhir mereka. Dua Liga Inggris, Tottenham Hotspur dan Manchester United, plus Paris Saint-Germain sudah membuka kontak terkait peluang transfernya, dan sementara itu ada kemungkinan Kessie dipengaruhi oleh banyaknya rumor yang beredar mengenai permintaan gajinya dan perihal masa depannya, sehingga pertemuan krusial tampaknya bakal dilakukan dalam beberapa hari terakhir.